Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini bukan tintanya. Kita langsung aja Ustaz. Ini tintanya. Untuk apa kita mempelajari ilmu tajwid? Kira-kira pertanyaannya dari kita seperti itu. Sebenarnya kalau disimpulkan, disederhanakan, tujuan daripada mempelajari ilmu tajwid itu ulama mendefinisikan hifzul lisani anil khata'i fil kalam. Tujuan mempelajari ilmu tajwid itu adalah hifzul lisan. Hifzul lisan itu artinya ini hifzul lisan, memelihara lidah, anil khoto'i, dari tersalah. Karena lidah itu tidak bisa stabil, tetap terus di huruf ba, huruf zo misalnya kan tidak bisa. Ada waktu-waktu tertentu dia tersalah. Tugas kita itu hifzu, mengendalikan lidah itu, memelihara supaya tidak tersalah dalam membaca Al-Quran. Kalau kita lihat dari kalimat ini, memang manusiawi kalau tersalah, salah ucap, salah makhraj, siapapun orangnya. Sampai-sampai para ulama mengatakan yang paling pas mengucapkan huruf dot itu hanya Rasulullah. Ajal likulli natiqin bid-dhad. Yang paling pas mengucapkan huruf dot itu hanya Rasulullah. Berarti huruf lain beliau juga berpotensi tersalah. Kitanya ini berpotensi. Nah, disinilah peran ilmu tajwid, memelihara. Pertanyaannya kemudian adalah, bagaimana kalau kita membaca tanpa belajar ilmunya, kira-kira begitu. Seperti yang antum bilang, ya, tanpa ada ilmu dasarnya, konsep otodidak, berjalan sendiri tanpa ada ilmunya. Nah, maka inilah yang kemudian disebut oleh Rasulullah di sebagian hadisnya, maka orang itu akan mendapat dosa. Seharusnya membaca Quran itu mendatangkan pahala, tapi karena dia tidak mendasari tilawahnya dengan ilmunya, maka disitulah kemudian dia berdosa pada saat membaca. Nah, bagaimana kalau dia sudah belajar lalu masih al-khata', tersalah? Disinilah yang disebut Rasulullah lahu ajron. Dia akan mendapat 2 pahala dari kesalahannya. Seharusnya kan kalau salah berdosa, tapi karena didasari dengan ilmu, al-khata'-nya, kesalahannya justru diganjar, diapresiasi dengan ajron, 2 pahala. Apalagi dia ikut di sini hifzul lisan. Pada saat membaca dia memang mengendalikan, menuntun lidahnya supaya pas, maka tentu pahalanya seperti yang dijadikan Rasulullah itu banyak sekali. Setiap huruf itu kebaikan, bahkan setiap titik, setiap rangkaian, likulli ayatin rahmah, setiap ayat mendatangkan rahmat, likulli nuqtah maghfirah, setiap titik mendatangkan ampunan.
di sini. Inilah urgensi kita mempelajari ilmu tajwid. Seperti yang saya sampaikan tadi bahwa sebenarnya ilmu Al-Quran itu sampai ratusan cabang. Yang paling sedikit dan paling mudah adalah ilmu tajwid. Dan ini tidak akan berubah ilmunya mulai dari Nabi sampai hari kiamat, tidak bakal berubah ilmunya. Beginilah. Maka mungkin katakanlah tidak pas kalau kita pesimis tidak bisa baca Quran itu dengan benar. Yang kedua adalah apa yang paling mendasar yang harus kita pelajari di tajwid ini. Yang pertama tentu harus mengenal huruf hijaiyah itu sendiri. Anda yakin ikhwah semua sudah mengenal, bukan sekedar tahu, mulai dari alif sampai ya. Kemudian yang ketiga mengenal harokat. Jadi sebenarnya sangat sederhana mempelajari ini. Mengenal huruf, harokat, merangkai. Baru setelah ini kita masuk ke tajwid. Jadi begini, ikhwah billah. Pertama kita sudah mengenal huruf, anak anggap kita sudah. Ya. Kemudian harokat. Harokat itu ada 8. Yang pertama fathah. Ini prinsip. Kenapa anak katakan prinsip? Karena sumber bunyi itu dari mengenal harokat. Artinya membuka. Yang kedua kasrah. Condong. Miring. Yang ketiga sukun. Sukun artinya tetap atau itu aja sementara. Kemudian yang keempat tasdid, bunyi ganda. Dhammah, berkumpul, asal katanya berkumpul. Bibir berkumpul ke depan, monyong. Yang keenam fathah, dhammah, kasrah, sukun, tasdid. Ya, fathatain. Kasratain. Dhammatain. Ini double. Di mana pentingnya tanda baca ini pada saat memasuki huruf? Disinilah mungkin yang sering kita temukan di bacaan-bacaan kita. Contoh yang sering Anda temukan atau teman-teman temukan juga
pada saat meletakkan fathah ke huruf kaf. Maka bunyi kaf ini harus membuka mulut dengan proporsional. Ka, 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 ka. Di lapangan sering kita temukan karena tidak sempurna terbukanya dia ko. Qonal insanu ajula. Qonal. Berarti dia kena delik fasohah namanya. Ketidaksempurnaan meletakkan fathah pada huruf hijaiyah. Padahal bunyi O tidak ada dalam bahasa Arab. Bunyi E tidak ada dalam bahasa Arab. Bunyi apa lagi? Ya, bunyi cuma itu. A, I, U. Faqona lahu. Fakana. Nah, ya, harus membuka mulut, bukan harus lebar-lebar, tidak proporsional. Ka dari syekh kita yang dari Surabaya kemarin, yang dari Mesir, beliau memposisikan seperti ka, wa, ba, menarik apanya ini ke belakang. Ka, wa. Ada memang sampai sangat prinsip guru-guru tajwid itu, dan diserahkan ke yang lihat masing-masingnya. Seperti sampai seperti itu ya. Misalnya yakunu, ku, meletakkan dhammah pada huruf kaf. Dhammah itu bahasa Arab, artinya dalam bahasa Indonesia berkumpul. Bibir ini berkumpul, kalau bahasa sederhana mungkin monyong ke depan. Berarti pada saat membaca ku memang harus proporsional. Ku. Yakunu. Tidak belum monyong niat guru. Model ini kan proporsional aja. Yakunu. Kana. Kemudian menempatkan kasrah pada huruf kaf misalnya. Misalnya laki. Ki. Bibir itu condong, istilahnya biasa berbuat i, ki. Wakila, wakila. Kalau tidak pas dengan fungsi tanda baca itu seperti yang tadi, maka dia kena lik fasohah. Kana, yakunu, wakila, qila. Kemudian huruf kaf misalnya dimasuki huruf sukun. Disinilah aslinya makhraj huruf itu ketika dia disukunkan. Jadi misalnya menilai saya, ana pas dak menuturkan huruf ba pada saat sukun itulah. Sudah pas dak ana ini menuturkan huruf a pada saat sukun, baru ketahuan. Misalnya ma'kufan a'i'u ba. Ya. Kemudian tasdid
anak-anak kita juga umumnya masih kena di tasdid. Seperti kemarin, misalnya ini hifzul lisan. Pada saat membaca masih dibuangnya, tidak dipakai. Hifzul lisan katanya. Dia harus digandakan. Hifzul li, double lam. Zulli. Berarti ketika huruf itu dimasuki tasdid, berarti huruf itu seolah-olah dua. Ini misalnya Zu, Zul, Li. Ini asli. Sama dengan tanda tasdid. Jadi kalau kita lihat ini, kita sudah bisa memposisikannya. Hifzulli, hifzulli, walla, abba, assa. Matikan dulu baru hidupkan. Itu konsep tasdid itu. Zulli. Berarti hurufnya itu tidak terlalu jelas pertama itu. Maksudnya cara membacanya, matikan dulu baru hidupkan. Matikan dulu, sukunkan dulu. Sukun kalau bahasa Arab kan sukun, kalau bahasa kitanya tetap singgah dulu baru berangkat lagi. Jalan lagi. Iya, singgah dulu baru berangkat. Jadi anggaplah sukun itu singgah tanpa harus berhenti lama kan. Zulli, abba, tabbat, aja. Kalau nggak kena, hanya 3 yang dililit hukum. Seseorang itu dikatakan berdosa pada saat membaca Al-Quran, hanya 3. Yang lain ibaratnya dihukum itu pemaafan, berproses, silakan belajar. Tapi di 3 ini ditanda baca fathah, kasroh, sukun, tasdid. Ya, penempatan yang 8 ini salah tempat. Ya, penempatan yang 8 ini salah tempat, tentu salah bunyi. Ya, nah disinilah kenanya kita katakanlah seseorang itu berdosa. Berarti yang prinsip. Sedangkan dia kurang dengung, dimaafkan. Kurang ikhfa, dimaafkan. Kurang idgham, dimaafkan. Kurang apa lagi? Tapi kalau kurang mat dan yang 8 ini, kita kena. Misalnya tadi abba, bunyinya ini ab, matikan dulu, berangkat, sehingga berangkat. Abba, abdi, abbu. Berarti kalau tanda itu berhenti sejenak. Berhenti sejenak, berangkat. Cara membacanya maksudnya. Ya. Cara membacanya. Berarti banyak keliruan anak di situ lah. Nah, ini misalnya nih, zulli, amma. Jadi fungsi tasdid itu menggandakan huruf menjadi 2. Aslinya ini ab, bu. Kenapa tidak boleh
Kenapa Al-Quran tidak membuat ini dua dalam kaidah bahasa Arab? Idza iltaqal sakinai. Kalau bertemu dua huruf yang sama, maka yang pertama sukun, yang kedua berbaris, maka dia harus diganti dengan tasdid. Boleh dicek dimanapun di Quran, di hadis, tidak akan ketemu huruf yang sama berdampingan. Yang pertama sukun, yang kedua hidup. Pasti dia diganti dengan tasdid. Kalau bunyinya tetap abu, hentikan dulu baru hidupkan. Abba, abdi, abu. Sempurnanya bunyi itu di sini. Membuka pada saat ya. Apa? Monyong. Inilah yang prinsip ikhwafillah sekalian yang sangat mendasar dalam mempelajari membaca Al-Quran. Sebatas ini mungkin ada yang kita perlu diskusikan. Saya yakin janji Allah itu, anak pikir kita termotivasi. Janji Allah tentang pahala bagi mereka yang membaca Al-Quran itu dengan kaidah. Ulaikal mu'minuna haqqan di dalam surat Al-Baqarah. Kalau yatluna kitaballahi, mereka membaca Al-Quran itu haqqa tilawati, dengan sesuai kaedahnya, kata Allah, ulaika, mereka itulah mu'minuna haqqan. Mereka dikatakan bukan hanya sekedar membaca pada saat itu, tapi mereka sedang mengokohkan imannya secara haqqan. Kenapa tidak terasa, nggak ada yang dirasakan pada saat membaca itu ya? Biasa aja. Iya. Datar, sekedar baca aja, bukan ada rasa-rasa apa. Mungkin ada yang bisa jadi bermasalah di kaidah baca, bermasalah di niat orang yang membaca itu sendiri. Lebih kurang ikhwahillah, inilah yang paling mendasar belajar ilmu. Setelah ini nanti baru kita masuk ke kaidah-kaidah. Kalau KTKI juga perlu dibahas satu-satu. Kalau yang terpenting memang tadi yang spesial tasdid itu tadi yang double itu. Yang baca kayak gitu. Kalau yang lainnya sama aja, Ustaz. Yang lainnya kan itu lari. Ketika huruf dimasuki fathah, hanya dia aja. harus Fresh, pastikan bahwa mulut terbuka secara proporsional. Ka, wa, ba. Kalau pas bukaannya bunyinya juga pas. Tasdid itu kan tadi Ana dapat teknik dulu, ternyata kok mati dulu baru kita cara membacanya seperti ini. Matikan, kadang kalau itu kadang tinggal tuh. Tuh. Bisa gitu. Sekarang jadi ingat, mati. Jadi bisa metik selalu gitu. Kalau kayak gitu teknik. Ya. Sama ini penting gitu aja. Ini yang sangat mendasar. Makanya kadang-kadang kalau baca Quran tuh ini apa ini nah?
Kadang tinggal kau macam mana? Iya, daripada dibaca tinggal yang lain. Soalnya Anda cuma belajar di HP ini lah. Iya. Kita coba sesekali masukkan kaidah-kaidah nahwiyah, surut apa istilahnya itu kaidah bahasa Arab kan? Karena memang ini bahasa Arab, itu bahasa Arab. Jadi ada basic etimologi. Tajwid itu kan wilayahnya cuma urusan bunyinya gimana yang muncul kalau memakai kaidah ini. Tapi kenapa dia seperti ini bunyinya tidak dibahas di tajwid? Ini dibahas di bahasa Arab. Wah, lebar lagi. Iya gitu. Nanti di Quran Utsmani kita berbeda. Ini Quran Indonesia kan kita kan Indonesia. beliau ini Utsman. Apa kita? Tidak tahu dulu antum antum pegang dewek. Saya baca aja. Ini asli Utsmani. Kalau yang megang ini kelak mau tidak mau kita harus menggunakan kaidah bahasa Arab. Contoh, ini Ustaz. Boleh lah Ustaz? Boleh. Sudah. Boleh ya. Money. Misalnya yang di Utsmani. Ini perbedaan antara Utsmani sama Indonesia. Ada bedanya penasaran nih. Nah, nih kita kan membaca i karena sering kita dengar. Kenapa dibaca i? Kenapa tidak uhdina ahdina? Ada tanda di alif. Ini ya. Iya. Huruf ketiganya itu di. Iya, Huruf ketiganya itu dilihat dari huruf ketiga. Pasal. Itu kaidah bukan di tajwid sebenarnya, di kaidah di bahasa Arab. Tanda baca huruf ini dilihat dari huruf ketiga 1, 2, 3. Berarti i. Berarti itu termasuk pengetahuan baru itu Ustaz. Iya Ustaz. Berarti kalau misalnya kan banyak itu ketemu di dalam kalimat Quran itu Ustaz yang kayak gitu. Ini Ustaz. Berarti patokannya di huruf ketiganya. Benar, Ustaz. Misalnya huruf ketiganya u berarti dibaca u Ustaz. Ini. Boleh kita melangkah ke sini, Ustaz? Silakan Ustaz. Boleh, Ustaz? Sekalian ini, nah. Langsung. Langsung. Lanjut. Nah, berarti ini kaidahnya, Ustaz. Salah seumur hidup itu Ustaz. Ini sudah kepucuk dah botak ya. Mengembang baik dah. Ada cahaya-cahaya gitu. Apabila apanya diktekan sesuai dah. Yes. Tulis saja. Huruf ketiga fathah maka Fathah itu alif itu Ustaz ya. Nih. Alif yang awal tadi yang fathah itu. ini fathah ada. Bukan yang di Huruf fathah Ihdinas tadi. Ini. Yang itu yang Ini. fathah itu. Bukan, fathah ini kan ini. Oh, itu yang fathahnya. Banyak dikira. Apabila huruf ketiga fathah maka ini namanya hamzah wasl dah. Yang pakai toge ini. Ini namanya hamzah wasl. Untung tidak sesat seumur hidup. Itulah makanya gitu. Apabila huruf ketiga, maksudnya huruf ketiganya ini hitung dari sini 1, 2, 3 fathah maka huruf hamzah wasl dibaca fathah. Bukan? Nanti dibaca kasroh. Nanti
Nanti kita cari contohnya. 2. Apabila huruf ketiga dhammah, maka hamzah wasol dibaca dhammah. Yang ketiga, apabila huruf ketiga kasroh, maka hamzah wasol dibaca kasroh. Jadi Ustaz, huruf alif itu sebenarnya dia nggak ada bunyi, nggak ada bunyinya. Tapi berhubung udah disambungkan ke huruf ketiga tadi, dia baru ada nadanya atau bunyinya itu. Jadi ini yang ada bunyi itu yang ini. A, Ada tanda I, baca. ya, yang bisa menerima bunyi itu huruf ini, hamzah. Berarti ingat cukup 2. Kalau dia fathah dan kasroh, baca kasroh. Kalau dia dhammah, baca dhammah. Ada yang tidak sesuai dengan yang 3 ini. Contoh. Gimana kalau tidak sesuai? Tapi bukan begini bacanya. Contoh ya. Tapi ini anggaplah kita pelajari di masa-masa sepanjang kita belajar bahasa Arab dulu baru ke situ. Nah, artinya wilayah pemaafan anak yakin seperti itu. Contohnya diproses dulu baru bisa dibaca. Ini nggak perlu proses. Kenapa? Keadaannya jelas. Keadaannya jelas. Jadi mungkin lain kali coba dulu bikin oret-oretan, bisa mudah kita paham. Biar bisa. Kapan ini dibaca? A, U, apa I? Pertanyaannya begitu. Ketika memulai dari situ, kalau posisinya ini di tengah, ini tidak dibaca. Contoh. Di awal kalimat. Walqurullah, posisinya di tengah, maka dia tidak dibaca. Jadi hamzah wasol itu dibaca kalau kita memulai dari awal hamzah wasol. Nah, bagaimana kalau kawan-kawan yang membaca Al-Quran Fatihahnya yang Quran cetakan non Usmani, salahnya di sini. Contoh, pada saat kita membaca wasol bersambung, sebelum ayat ini apa? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita mau menyatukan satu napas. Iyyaka na'budu ke sini. Maka kalau dia menggunakan kaidah Quran biasa, maka dia salah di sini. Contoh. Coba Quran antum tak. Coba antum satukan iyyaka na'budu ke ayat berikutnya. Antum baca. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'inu ihdinas siratal mustaqim. Tidak boleh dibaca Ini. I. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'inu ihdina, tidak boleh. Harus antum buang I-nya. Nuh, benar. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'inu ihdinas siratal. Kenapa tidak dibaca I-nya? Karena posisinya di tengah.
Dari tengah aja. Nah, itu aja. Dari tengah. Kalau posisi start kita dari hamzah wasl baru berlaku ini. Oh, kaidah itu. Kaidah. Jadi Nuhdina dia. Nah, Nuhdina tak. Sama dengan kalimat Al-Fatihah yang pertama, Ustaz. Alhamdulillahirabbil alamin. Iya. Langsung nah. Tidak boleh alhamdulillahirabbil alamin ar-rahman, tidak boleh. Langsung Karena hamzah wasl posisinya di tengah. Kita sering memulai bacaan dari hamzah wasl. Jadi huruf alif itu fungsinya sebagai tanda panjang, dan dia tidak menerima fathah, kasroh, dhammah. Tidak bisa dia menerima itu. Dia tidak punya tanda baca huruf alif itu. Dia hanya berfungsi sebagai tanda panjang. dua harokat. Wah, contoh, begini kan? Nah ini ma menjadi. Jadi posisi huruf alif di sini hanya sebagai tanda panjang. Tapi tidak untuk dibaca. Yang mana? Iya. Bukan untuk dibaca, tapi hanya sekedar fungsinya hanya tanda panjang. Wah. Ana pikir yang tiga ini mudah mengingatnya, tak? Ya. Kalau huruf ketiga kasroh dan fathah, maka hamzah waslnya kasroh. Kalau huruf ketiga dhammah, maka dhammah. Mungkin habis waktunya. Mungkin ikhwati billah sampai di sini dulu pertemuan kita. Mudah-mudahan meskipun sedikit yang kita harapkan adalah keberkahan. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.